Okay, okay, let's go. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sherly Olivia Rahmadevi, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia, Prodi Akuntansi semester 1. Di sini Sherly akan menjelaskan tentang manajemen. Hah, anak akuntansi kok belajarnya manajemen sih? Ya, karena anak akuntansi juga belajar tentang manajemen, guys. Begitupun anak manajemen belajar tentang akuntansi gitu. Oke, lanjut ya. Manajemen, apa sih manajemen? Manajemen ialah suatu proses pengorganisasian atau pengelolaan sumber daya manusia sampai perencanaan untuk mencapai tujuan dalam suatu kegiatan. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu management. Dari kata kerja to manage yang artinya mengurusi. Arti dan definisi manajemen dari berbagai literatur terbagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas. Dan yang ketiga, manajemen sebagai ilmu. Menurut para ahli juga nih, manajemen tuh berbeda-beda pengertiannya. Menurut Choi Arteri, contohnya. Menurut Choi Arteri, manajemen sebagai suatu proses ialah cara pencapaian tujuan yang telah diketahui terlebih dahulu melalui kegiatan orang lain. Nah, yang kedua, menurut Stoner, manajemen sebagai suatu proses ialah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan usaha-usaha dari anggota organisasi dan sumber-sumber organisasi lainnya untuk tujuan organisasi. Dan yang ketiga, menurut Mary Parker Follett, manajemen sebagai suatu proses ialah suatu seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Nah, yang keempat, ini menurut Henry Fayol, nah, manajemen sebagai kolektivitas, yaitu sekumpulan orang yang melakukan kerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, sekumpulan orang ini menunjukkan adanya tingkat kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan atas, menengah, hingga bawah. Dan yang terakhir, manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Nah, manajemen sebagai ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang disistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai seni ialah keterampilan, kemampuan, kemahiran untuk menerapkan prinsip, teknik, metode dalam pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, tersusun secara sistematik. Yang kedua, dapat dipelajari dan diajarkan. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, dapat dijadikan teori. Dan yang kelima, objektif dan rasional. Nah, manajemen itu penting gak sih buat perusahaan? Pada dasarnya ya teman-teman, manajemen itu penting dalam suatu perusahaan sebab pekerjaan akan lebih berat jika dikerjakan sendiri, sehingga perlu dilakukannya pembagian tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Nah, perusahaan akan berjalan dengan baik jika menerapkan manajemen yang baik pula. Manajemen yang baik akan mendorong atau meningkatkan kemampuan, hasil guna, dan potensi perusahaan tersebut dan mengurangi pemborosan dalam pekerjaan. Manajemen yang baik mampu menghasilkan pencapaian yang teratur dan mendorong kemajuan yang berkesinambungan. Nah, fungsi-fungsi manajemen. Apa sih fungsinya? Menurut Choi Arteri, dalam bukunya yang berjudul Principles of Management, beliau merumuskan 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning, yang kedua itu organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas tentang planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dasar untuk menentukan tujuan dan menentukan pencapaian tujuan. Nah, dalam perencanaan ini kita bakal menggunakan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Fungsi dari perencanaan ini apa? Untuk membantu manajer menjawab pertanyaan 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama, what? Apa? Apa tujuan perusahaan? Yang kedua, why? Mengapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Yang ketiga, where? Di mana? Di mana lokasi yang tepat untuk melakukan atau mewujudkan tujuan perusahaan tersebut? Yang keempat, when? Kapan? Kapan pekerjaan harus selesai agar tujuan perusahaan terpenuhi, tercapai? Yang kelima, who? Siapa? Siapa orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut? Yang keenam atau yang terakhir adalah how. Bagaimana cara yang tepat
dalam melakukan pekerjaan tersebut agar mencapai tujuan perusahaan. Jadi intinya, perencanaan itu memiliki fungsi untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi operasional perusahaan sehingga dapat mengidentifikasi hambatan yang akan datang dan mengoreksi adanya penyimpangan secara cepat dan tepat agar perusahaan berjalan dengan baik gitu. Dan perencanaan juga mempunyai tahapan. Menurut T. Hani Handoko, perencanaan mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan yang akan terjadi. Dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sifatnya perencanaan itu ada 2, teman-teman. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sangat sederhana agar bisa dipahami. Jadi, nggak ada tuh yang namanya salah mengartikan. Jadi, harus menggunakan bahasa yang sangat sederhana agar pengertian orang-orang lain tuh mengerti maksud yang kita omongin gitu. Perencanaan kita itu dimengerti oleh orang-orang dengan satu artian, bukan berbagai macam artian. Yang kedua, perencanaan itu harus bersifat fleksibel. Maksudnya fleksibel itu yaitu menyesuaikan, mengikuti keadaan yang saat ini. Entah takutnya kita terjadi hambatan, kita bisa menyesuaikannya gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan keadaan saat ini. Nah, tujuan dari adanya perencanaan ialah yang pertama, demi mengidentifikasi dan beradaptasi pada perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, demi mengarahkan administrator dan non-administrator untuk melakukan pekerjaan sesuai yang sudah ditentukan. Yang ketiga, yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu untuk menentukan standar yang akan kita gunakan saat bekerja nanti. Jadi kalau kita punya standar nih, kita bisa kayak oke, patokan kita tuh di ini gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya standar, kita tuh nggak ngerti. Oh kayaknya udah deh cukup di sini. Tapi kayaknya bisa deh harus diiniin lagi. Kan kita nggak tentu ya karena kita nggak punya standar. Tapi kalau kita punya standar tuh lebih mudah untuk mengawasinya, untuk memantaunya gitu ya. Oke, dan yang terakhir jenis-jenis perencanaan. Nah, jenis-jenis perencanaan itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, yaitu berdasarkan tingkatan, yang kedua berdasarkan jangka waktu, dan yang ketiga berdasarkan ruang lingkup. Nah, kita bahas yang pertama, berdasarkan tingkatan. Berdasarkan tingkatan ini juga terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, master planning atau rencana induk. Ialah suatu proses perencanaan yang menekankan kebijakan perusahaan dalam mencapai tujuan yang menggunakan kurun waktu dan ruang lingkup yang luas. Dan yang kedua yaitu operational planning atau rencana operasional, ialah perencanaan yang lebih menekankan petunjuk atau pedoman dalam hal melakukan program-program perusahaan. Dan yang ketiga ialah day-to-day planning atau rencana harian, yaitu perencanaan yang bersifat kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan atau kegiatan yang rutin dilakukan gitu ya. Nah, jenis perencanaan yang kedua yaitu berdasarkan jangka waktu. Nah, yang jangka waktu ini juga teman-teman dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka panjang atau long term planning. Nah, ialah perencanaan yang dibuat dan akan berlangsung selama 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Ialah perencanaan yang dibuat dan akan dilakukan dalam waktu 5 sampai 4 tahun. Dan yang terakhir itu perencanaan jangka pendek atau short range planning. Ialah perencanaan yang dibuat dan akan berlangsung selama 1 tahun. Nah, yang perencanaan yang ketiga atau yang terakhir ialah berdasarkan ruang lingkupnya, teman-teman. Nah, di ruang lingkup ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning ya. Nah, itu ialah perencanaan yang di dalamnya menjelaskan tentang kebijakan perusahaan yang sudah lama dan memakan waktu yang sangat lama. Perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi. Yang kedua yaitu rencana taktis atau tactical planning. Ialah perencanaan yang memiliki penjelasan yang bersifat pendek serta dapat menyesuaikan kegiatannya.
asalkan tujuannya itu masih sama. Jadi ya walaupun kita menggunakan cara yang lain, tapi kalau tujuannya masih sama nggak apa-apa. Ini udah termasuk dalam rencana taktis atau tactical planning. Oke, yang terakhir itu adalah rencana integritas atau integrate planning ialah perencanaan yang menjelaskan tentang penyeluruhan dan sudah terpadu, penyeluruhan tentang perusahaan yang sudah terpadu atau terarah. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya yaitu organizing. Organizing adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan ruang lingkup yang melingkupinya. Nah, ada dua aspek organizing, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Yang pertama, departementalisasi ialah suatu pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar yang sama atau searus sejalan ini bisa dikerjakan dengan bersama-sama gitu, jadi nggak ribet ya. Nah, departementalisasi ini mempunyai 5 bentuk teman-teman. Yang pertama, fungsional. Fungsional yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsinya. Yang kedua, yaitu produk, pengelompokan pekerjaan berdasarkan produknya. Yang ketiga, geografis, pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografisnya, letaknya ya. Dan yang keempat itu proses, pengelompokan berdasarkan produk atau proses pembuatannya gitu. Dan yang kelima, pelanggan, pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan atau kebutuhannya. Ini yang pembagian kerja. Pengorganisasian atau organizing disebut juga sebagai suatu pekerjaan pembagian tugas, mendelegasikan otoritas, penetapan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer pada seluruh hierarki organisasi. Tujuannya ialah satu, pembagian pekerjaan akan diselesaikan menjadi pekerjaan dan departemen tertentu. Dan yang kedua, penetapan tugas atau tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga, mengkoordinasi berbagai tugas organisasi. Keempat, pengelompokan pekerjaan berdasarkan unit. Yang kelima, menetapkan hubungan antar individu, kelompok, dan departemen. Keenam, menetapkan garis otoritas formal. Ketujuh, yaitu mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Nah, struktur organisasi itu sendiri ialah menggambarkan aspek penting dalam hierarki organisasi, yaitu pertama, pembagian kerja, rantai pemerintah atau hierarki, dan yang ketiga, pengelompokan pekerjaan, dan terakhir tingkat manajemen. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, struktur atau bagian organisasi ini ada dua macam. Yang pertama, bentuknya itu piramid, dan yang kedua bentuknya itu vertikal. Kalau piramid itu begini ya, yang asli begini. Selanjutnya yaitu proses organisasi. Yang pertama, proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini ada 4 macam, yaitu komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan vertikal. Vertikal, maaf teman-teman, salah. Bukan vertikal, tapi diagonal ya. Yang kedua, itu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, proses evaluasi hasil kerja. Yang keempat, mengurangi pilih kasih dalam pengambilan keputusan. Jadi nggak boleh pilih kasih gitu. Yang kelima, proses imbalan. Yang keenam, yaitu proses sosialisasi dan proses karir. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu act 20. Menurut Husserl, act 20 adalah sebagai penggerakan orang lain atau penggerakan hakikat itu merupakan usaha yang bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, menurut George Arteri, act 20 merupakan usaha penggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa untuk berkeinginan agar mereka mau mencapai sasaran yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi sebenarnya act 20 itu kayak penggerakan, kayak menginginkan, ayo dorongan gitu ya. Nah, tujuannya act 20 itu adalah menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang selanjutnya itu menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan. Yang ketiga, menguasai lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pegawai. Yang terakhir, membuat organisasi berkembang secara dramatis. Nah, fungsinya yaitu mempengaruhi orang supaya bersedia menjadi pengikut, kayak jadi ayo dong ikutin gitu. Selanjutnya yaitu menaklukkan daya tolak orang-orang. Kemudian untuk membuat seseorang atau sekelompokan orang suka mengerjakan tugas yang lebih baik. Nah,
Kemudian untuk mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pemimpin, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja, menanamkan, memelihara tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat. Nah, teknik-teknik yang biasa dipakai oleh F20 yaitu pertama commanding, yaitu memberikan komando atau perintah, mengatur atau memberi pegawai melakukan pekerjaan. Directing yang kedua memberikan pengarahan atau memberikan petunjuk-petunjuk, sasaran-sasaran atau instruksi kepada staf yang harus diberikan dengan jelas, jadi harus menyampaikannya dengan jelas. Yang ketiga communicating, yaitu berkomunikasi, proses di mana ide-ide disalurkan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan yang lebih efektif lagi. Oke, yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Nah, controlling sendiri menurut Robin ialah merupakan suatu proses aktivitas yang membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Tapi menurut John Terry, controlling ialah sebagai mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif atau sehingga pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, kemudian menurut Dale tidak hanya memelihara atau sesama melaporkan hasil kegiatan aja nih controlling itu, tapi mengawasi juga, mengandung arti mengevaluasi, meluruskan sesuatu yang sudah terjadi agar mencapai tujuan ya. Nah, tujuannya pengendalian yaitu untuk menjamin kegiatan-kegiatan yang diselesaikan dengan cara membawakan pada perencanaan atau pencapaian sasaran. Pentingnya pengendalian itu diikuti oleh beberapa faktor ya. Yang pertama perubahan lingkungan organisasi, munculnya inovasi produk, pesaing baru, bahan baku baru, peraturan pemerintah baru, semua yang serba baru gitu ya. Jadi kayak harus ada ini gitu. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengendalian yang lebih formal, efektif, dan efisien. Jadi itu kayak harus benar-benar gitu ada pengaturannya ya. Yang ketiga yaitu kesalahan-kesalahan. Jadi untuk memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan sebelum menjadi krisis. Jadi kayak ini ada kesalahan nih harus cepat diperbaiki gitu ya. Yang keempat yaitu kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu gejala yang perlu pengendalian. Nah, yang pertama, terjadinya penurunan pendapatan atau profit, penurunan kualitas pelayanan, berkurangnya kas perusahaan, ketidakpuasannya pegawai, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur, tidak terintegritas atau terorganisasinya di pekerjaan dengan baik, biaya yang melebihi anggaran, ataupun adanya penghamburan dan inefisiensi. Itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pengendalian tuh ada tipenya, ada 3 tipe yaitu kegiatan belum dilaksanakan atau feed forward control. Nah, yang kedua kegiatan sedang dilaksanakan atau concurrent control. Yang terakhir yaitu kegiatan telah dilaksanakan atau feedback control. Nah, langkah-langkah proses pengendalian yaitu menetapkan standar prestasi dan metode pengukurannya, kemudian mengukur prestasi, apakah prestasi sesuai dengan standar, jika iya tidak ada perubahan. Tapi jika tidak, berarti harus ada yang diperbaiki, harus ada yang diulangi gitu, kayak harus dilihatin lagi gitu ya. Nah, metode pengendalian itu ada 2, yaitu pengendalian non kuantitatif, yaitu tidak melibatkan angka-angka dan dapat mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Teknik yang biasa dipakai yaitu pengendalian dengan observasi, bertujuan mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi. Yang kedua yaitu inspeksi teratur atau langsung dilakukan secara periodik, mengamati kegiatan produk yang diobservasi itu langsung dilihat. Nah, selanjutnya yaitu laporan lisan, kayak langsung diomong lisan maupun tulisan gitu, penyajian informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan feedback pembawaan yang cepat gitu. Selanjutnya yaitu diskusi antar manajer dan bawahan gitu tentang pelaksanaan kegiatan, masalahnya gitu, kayak apa sih yang masalah yang terjadi gitu, bisa ditanganinnya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu management by exception atau MBE, memperhatikan perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi.
gitu kan, didasarkan pada prinsip pengecualian, bawahan mengerjakan semua pekerjaan rutin gitu, manajer hanya mengerjakan kegiatan yang tak rutin, itu nggak bisa gitu kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu manajer hanya memfokuskan pada masalah yang penting gitu, itu juga nggak bisa. Kayak selanjutnya itu pengendalian kuantitatif, yaitu pengendalian yang melibatkan angka-angka. Biasanya teknik yang digunakan ialah teknik yang dapat dipakai yaitu anggaran, audit, analisis break even, dan analisis statistik. Nah, itu dia teman-teman tentang manajemen. Salah guys, sorry. Ya, karena saya hanya manusia biasa, jadi ada aja salahnya ya. Itulah sedikit penjelasan tentang manajemen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin ada kurang ataupun salah-salah pengucapan. Maaf karena saya juga masih belajar, jadi kita biar sama-sama belajar ya. Oke, sekian itu penjelasan tentang manajemen dari Sherly. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kalau ada ilmu lain lagi atau apapun itu bakal kita sharing-sharing lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.